Assalamualaikum. Sebelum memperkenalkan, nama saya Diana Rumayaswari dengan NIM 312010133. Pada mata kuliah Data Warehouse yang didoseni oleh Bapak Abdul Halim Ansor Enskom Mkom, di sini saya akan membahas pada pertemuan ke-6 mengenai studi kasus dengan judul perancangan Data Warehouse perpustakaan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan membahas sumber data dari studi kasus yang akan kita bahas nantinya. Jadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database dari Perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisikan beberapa informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Selanjutnya ada metode perancangan. Metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu menggunakan metode 9-step methodology dari Kimball pada tahun 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu yang pertama ada choosing the process atau memilih proses, yang dimana proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma, yaitu penyerahan bebas pustaka, pembelian buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Yang kedua ada choosing the grain atau memilih grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Lanjut yang ketiga ada identifying and confirming the dimension atau identifikasi dan penyesuaian dimensi. Langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu mengidentifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi, maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat, diantaranya yaitu dimensi mahasiswa, dosen, buku, dan waktu. Lanjut yang keempat, ada choosing the fact atau memilih fakta. Langkah berikutnya adalah memilih fact table berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisa terdiri dari fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Yang selanjutnya, ini adalah merupakan rancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Gambar fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku dapat dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Yang sebelah kiri itu merupakan gambar fact table peminjaman dan yang sebelah kanan merupakan gambar dari fact table pengembalian buku. Selanjutnya poin yang kelima itu ada storing pre-calculation in the fact table atau penyimpanan pre-calculation dalam tabel fakta. Agresi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu, termasuk diantaranya yaitu ada hari, minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan agresi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu, sama seperti tadi, termasuk hari, minggu, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada rounding out the dimension table atau melengkapi tabel dimensi. Tabel dimensi berserta atributnya dalam penelitian ini meliputi tabel dimensi buku, dimensi kategori, dimensi pengarang, dimensi penerbit, dimensi anggota, dan dimensi waktu. Nah, berikut adalah tampilan dari tabel-tabel dimensi yang sebelumnya sudah disebutkan. Dapat kalian lihat di sini ada tabel ke-1 ada tabel dimensi buku, tabel kedua dimensi kategori, tabel ketiga dimensi pengarang, tabel keempat dimensi penerbit, tabel kelima dimensi anggota, dan tabel keenam dimensi waktu. Selanjutnya ada poin yang ketujuh yaitu choosing the duration of database atau pemilihan durasi database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi yang digunakan selama 3 tahun. Jadi data yang disimpan dalam data warehouse ini nantinya adalah data 3 tahun terakhir. Selanjutnya yang ke-8 ada slowly changing dimension atau perubahan dimensi secara perlahan. Slowly changing dimension ini mengacu pada situasi di mana data dalam suatu sistem data warehousing perlahan berubah seiring waktu. Dalam konteks data warehousing dan analisis bisnis, penting sekali untuk melacak perubahan ini dengan benar agar laporan dan analisis tetap akurat. Next, poin yang ke-9 atau poin yang terakhir ada deciding the query priorities and the query models atau menentukan query model dan query prioritas. Deciding the query priorities and the query models ini merupakan sebuah istilah dalam konteks manajemen basis data dan sistem temu balik informasi yang merujuk kepada proses menentukan prioritas query dan pemilihan model query yang sesuai.
Menentukan prioritas query melibatkan identifikasi dan penilaian terhadap urgensi dan pentingnya berbagai jenis query. Sedangkan model query merujuk kepada cara formal di mana query direpresentasikan dalam sistem basis data atau temu balik informasi. Jadi, kesimpulan materi yang bisa diambil dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Sekian dari saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai pertemuan ke-6 dengan judul studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Apabila ada kesalahan kata dan kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.